Selamat datang kembali di Politik Visual. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin terdengar jauh dari rumah kita, tapi dampaknya bisa langsung terasa di dompet kita. Bayangkan ini, Selat Hormuz, jalur perdagangan minyak tersibuk di dunia. Di sana, ada ketegangan antara dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan Iran. Apakah ini akan berubah menjadi perang terbuka, atau hanya permainan politik? Banyak yang bertanya, kenapa saya harus peduli? Ini bukan masalah Indonesia. Jawabannya sederhana, ekonomi global. Indonesia adalah negara yang sangat bergantung pada impor energi dan perdagangan internasional. Jika minyak dunia naik, harga BBM kita naik. Jika rantai pasokan terganggu, harga barang di pasar naik. Di video 20 menit ini, kita tidak akan bicara spekulasi. Kita akan bicara data, diplomasi, dan risiko nyata. Kita akan bedah bagaimana posisi Indonesia di tengah badai geopolitik ini. Dan apakah diplomasi kita bisa menjadi penenang, atau justru kita hanya penonton yang terdampak? Sebelum kita bicara dampak ke Indonesia, kita harus paham dulu apa yang sebenarnya terjadi. Banyak media menyebutnya Perang Iran versus AS. Tapi secara teknis, ini lebih tepat disebut konflik geopolitik. Mari kita lihat datanya. Sejak tahun 2018, ketika AS menarik diri dari Kesepakatan Nuklir Iran, JCPOA, sanksi ekonomi terhadap Iran semakin ketat. Iran merespons dengan meningkatkan produksi uranium dan mengancam menutup Selat Hormuz. Poin penting, Selat Hormuz. 20% dari konsumsi minyak dunia melewati sini. Kekuatan militer, AS memiliki kekuatan angkatan laut terbesar. Iran memiliki strategi asimetris, drone, rudal, proksi. Status saat ini, tidak ada deklarasi perang resmi, tapi insiden-insiden terjadi, seperti penyerangan kapal tanker atau drone. Lalu, di mana posisi Indonesia? Apakah kita memihak AS atau memihak Iran? Jawabannya, tidak. Indonesia adalah negara pendiri gerakan non-blok, GNB. Prinsip utama kita adalah tidak memihak dalam konflik kekuatan besar. Kita juga anggota OKI, Organisasi Kerjasama Islam, yang memiliki hubungan erat dengan Iran. Di sini ada dilema diplomatik yang menarik. Hubungan dengan AS, kita butuh investasi, teknologi, dan pasar ekspor. AS adalah mitra dagang besar. Hubungan dengan Iran, kita punya ikatan agama dan sejarah, serta kebutuhan energi. Dalam situasi seperti ini, Kementerian Luar Negeri Indonesia biasanya mengambil jalur diplomasi tenang. Apa yang dilakukan Indonesia? Mengeluarkan pernyataan netral, mendorong dialog damai di forum PBB, menjaga jalur perdagangan tetap aman. Tapi, apakah diplomasi kita cukup kuat? Secara militer, Indonesia tidak punya pengaruh. Tapi secara soft power, kita punya potensi. Indonesia bisa menjadi mediator jika kedua belah pihak butuh jembatan. Namun, realitanya Indonesia lebih sering menjadi penerima dampak daripada pemberi solusi. Mengapa? Karena ekonomi kita terlalu kecil dibandingkan ekonomi AS atau Iran. Jika harga minyak naik, kita yang merasakan sakitnya, bukan mereka yang berkonflik. Oke, kita sudah bicara politik. Sekarang mari bicara dompet. Bagaimana jika konflik ini benar-benar memanas? Mari kita buat skenario. Skenario 1. Eskalasi ringan. Harga minyak $100 per liter. Harga Pertamax naik sekitar Rp500 sampai Rp1.000 per liter. Biaya logistik naik. Inflasi naik 0,5% sampai 1%. Dampak? Daya beli masyarakat menurun, tapi masih bisa ditahan. Skenario 2. Eskalasi berat. Harga minyak $150. Harga BBM bisa naik drastis. Subsidi pemerintah membengkak. Bank Indonesia mungkin menaikkan suku bunga untuk menahan inflasi. Dampak, pertumbuhan ekonomi melambat, pengangguran bisa naik. Bagi UMKM, ini adalah mimpi buruk. Biaya bahan baku naik, harga jual tidak bisa dinaikkan karena daya beli turun. Bagi buruh, ini berarti upah real turun. Data BPS. Setiap kenaikan harga minyak 10%, inflasi Indonesia bisa terdorong 0,3%. Jadi, ketegangan Iran-AS bukan cuma masalah diplomat. Ini masalah kesejahteraan rakyat. Di channel Politik Visual, kita selalu menggunakan teknologi untuk memahami isu. Bagaimana AI bisa membantu kita memprediksi dampak ini? Kita bisa menggunakan AI Sentiment Analysis untuk memantau berita dari Iran dan AS. Jika sentimen berita semakin negatif, probabilitas konflik meningkat. Selain itu,
Data visualization membantu pemerintah mengambil keputusan. Apakah kita perlu menambah stok minyak strategis? SPBU, apakah kita perlu mencari sumber energi alternatif? Indonesia sedang gencar mengembangkan energi baru terbarukan, EBT. Ini adalah strategi jangka panjang untuk tidak terlalu bergantung pada minyak impor yang rentan konflik. Jadi, solusi terbaik bukan hanya diplomasi, tapi kemandirian energi. Sebagai penutup, mari kita rangkum. Tidak ada perang terbuka, tapi ketegangan nyata. Indonesia tidak memihak, tapi kita sangat terdampak secara ekonomi. Dampak terbesar adalah pada harga energi dan inflasi. Solusi jangka panjang adalah diplomasi damai dan kemandirian energi. Kita tidak bisa menghentikan perang di Timur Tengah, tapi kita bisa mempersiapkan diri agar dampaknya tidak menghancurkan ekonomi kita. Pertanyaan untuk Anda, menurut Anda, apakah Indonesia harus lebih aktif menjadi mediator, atau fokus pada kemandirian energi? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk analisis politik berbasis data lainnya. Ingat, politik bukan hanya soal kekuasaan. Politik adalah soal bagaimana kita hidup bersama.